Sama-sama peluk tangan, Bang. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Apa saudara? Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kasih-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kasih-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar, yang benar. Oh, ya benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah bersama dengan kami, Roh Kudus. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan, angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan negara kita yang baik. Yes. Kasih-Mu gak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu gak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu gak pernah berubah Tuhan. Bapa, kami hanya bisa berserah kepadamu. Kami mau nyatakan Engkau berkuasa dan berdaulat atas gereja, atas hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dalam hidup kami, dalam setiap pribadi kami pagi hari ini. Nyatakan rencana-Mu. Berjalanlah di depan kami Tuhan, dan kami siap ikut dengan-Mu. Bagian kami hanya bisa setia kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah penjunan kami. Engkaulah Allah kami. Terima kasih Tuhan.
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, yes Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, yes. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat katakan, Bapakku datang dan berserah.
Bersyukur bisa berjumpa kembali pagi ini di ibadah kita, saudara. Kita semua terpelihara sempurna, sehat, berlimpah berkat, dan ada dalam perlindungan yang sungguh-sungguh membuat kita terkagum-kagum. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu pertama bulan Juni, dan secara nasional, sinode kita, GBI, mengambil tema tentang keluarga. Saudara, tema bulan ini adalah keluarga yang berpusat kepada Kristus. Setiap bulan, sinode kita mengambil tema khusus, dan saya melihat ini di dalam tuntunan Tuhan untuk memberi makan domba-dombanya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang berbicara kepada pemimpin kita di pusat, para orang tua kita yang menyiapkan tema ini, maka saya menyampaikannya setiap bulan. Dan semoga ini menjadi berkat bagi jemaat, bagi umat Tuhan, bagi domba-domba yang dipercayakan Tuhan untuk kami gembalakan. Saudara, hari ini saya akan mengambil judul keluarga yang berpusat kepada Kristus. Judulnya adalah keluarga yang berpusat kepada Kristus. Apapun yang tidak berpusat kepada Kristus, maka akan berakhir kepada kebinasaan. Mari kita memusatkan hidup kita, mulai di pernikahan kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, dan di keseharian kita. Bahkan ketika kita sedang ada di jalan, mari kita berpusat kepada Kristus. Kenapa saudara? Ketika kita berpusat kepada Kristus, hidup kita tidak sama dengan dunia ini. Mari kita membaca ayat tema kita yang terambil dari 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengambil ayat ini supaya kita membaca ayat ini. Di 1 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni penjemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Perhatikan kata-kata yang saya garis tebal di ayat yang terpampang di layar saudara. Ada satu tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Saudara, ini adalah sebuah keharusan bagi setiap orang percaya. Tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Kalau saudara membaca ayat 1 sampai ayat 14 dari 1 Timotius 3, maka di situ ada syarat-syarat bagi penilik jemaat dan syarat-syarat bagi diaken. Kalau penilik jemaat itu sekarang pendeta, gembala saudara, yang memimpin jemaat. Kalau di kelompok kecil, penilik jemaatnya adalah pemimpin kelompok sel. Di situ ada syarat-syarat yang harus dimiliki. Dengan kata lain saudara, kita penting memiliki sumber daya pelayan Tuhan yang sehat adalah karena ini sangat menentukan kesehatan dan kelangsungan sebuah gereja. Kalau saudara membaca syarat-syarat penilik jemaat, syarat-syarat diaken, maka saudara akan menemukan bahwa di situ dia adalah seorang kepala rumah tangga yang baik, memiliki hubungan yang sehat, tidak serakah, bukan hamba uang. Dia cakap memimpin, mempunyai nama baik di luar jemaat supaya tidak jadi sandungan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan Tuhan seharusnya memiliki hubungan yang sehat dengan keluarganya. Itu yang tadi saya katakan. Kenapa? Karena itu sangat menentukan kesehatan dan kelangsungan sebuah gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hubungan dengan keluarga memiliki pengaruh yang besar, di dalam keluarga yang lebih besar yang namanya keluarga Allah atau yang kita sebut dengan gereja Tuhan, maka kita perlu sembuh dan bertumbuh dalam kebenaran agar kita menjadi utuh di dalam iman. Saudara, mari kita akan belajar hari ini lebih lanjut. Tadi dikatakan gereja digambarkan sebagai keluarga Allah. Saudara. Ya, jelas. Gereja digambarkan sebagai keluarga. Kenapa saudara? Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Dengan kata lain, gambaran tentang keluarga jasmani yang kita miliki itu sangat mempengaruhi gambaran tentang gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sangat penting kita memiliki gambaran yang benar, gambaran yang sehat. Banyak kali problem yang awalnya dari rumah itu dibawa ke dalam gereja sehingga mempengaruhi hubungan, mempengaruhi ikatan dengan gerejanya, baik sesama jemaat maupun dengan pemimpin rohaninya. Sehingga jangan heran saudara ketika ada orang-orang yang sulit di gereja,
orang-orang yang sulit berkomitmen, itu dimulai dari gambaran dia tentang keluarganya di rumah. Gereja hanya dalam tanda kutip hanya jadi korbannya saja. Itu sebabnya kita perlu memiliki keluarga yang sehat, keluarga yang berpusat kepada Kristus. Agar memiliki kehidupan iman dan bergereja yang sehat, maka kita perlu memiliki gambaran dan pengertian yang benar tentang keluarga. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Ya, apa itu keluarga? Yang kita sebut keluarga jasmani dulu pagi ini, saudara. Karena tadi saya katakan gambaran yang sehat tentang keluarga jasmani itu sangat mempengaruhi hubungan dan ikatan di dalam gereja. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar tentang keluarga. Tadi dikatakan ada keluarga Allah. Dari mana ide keluarga? Saudara, kalau kita membaca di Lukas pasal 3 ayat 38, ada silsilah Yesus sampai ke Adam, dan pada waktu sampai ke Adam, Adam disebut anak Allah. Di Keluaran pasal 4:22, Israel disebut anakku, anakku yang sulung. Tuhan menyebut umat pilihannya ini sebagai anak-anaknya. Di Yohanes 1 ayat 12, maka kita akan menemukan bahwa orang-orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka disebut anak-anak Allah, saudara. Jadi dengan kata lain, ide keluarga itu berasal dari Tuhan sendiri. Tuhanlah yang mempunyai ide tentang keluarga. Itu sebabnya saudara, keluarga itu sangat penting di mata Tuhan karena keluarga diciptakan sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Artinya pernikahan keluarga kita itu bukan terjadi sebagai akibat dosa. Nah, di dalam keluarga ada hubungan bapa dan anak. Tadi Tuhan digambarkan sebagai bapa dengan anaknya. Adam disebut anak Allah, kita disebut anak-anak Allah. Saudara masih ingat? Yesus satu kali mengajarkan doa kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya berkata, "Guru, ajar kami seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa." Dan yang Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita memanggil Dia Bapa, karena memang melalui iman kita kepada Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukan Allah itu beranak mengandung 9 bulan dan kemudian melahirkan secara jasmani. Tapi Allah adalah sumber roh kita yang baru, waktu kita menjadi ciptaan baru, Roh Kudus, benih Allah, firman Tuhan masuk di dalam roh kita dan mengubah kita menjadi ciptaan baru. Kita bukan renovasi, tapi benar-benar sama sekali baru. Apa yang baru? Yaitu roh Allah, Roh Kudus, roh yang baru, firman Allah yang ditaruhnya di dalam roh kita. Kita menerima roh yang baru, dan dengan demikian kita diberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kalau kita bicara tentang Bapa kami di surga, sebutan Bapa itu bukan bicara tentang gender, tetapi tentang figur pemberi identitas, saudara. Jadi orang Kristen berdoa Bapa kami, oh Bapa di surga berarti laki-laki. Oh bukan. Karena itu tidak bicara gender, tapi bicara tentang figur pemberi identitas. Kita disebut anak Allah karena kita berasal dari Dia. Mari kita baca ayatnya di Efesus 3 ayat 14 dan 15 ketika Paulus berkata di dalam doanya, "Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya." Saudara, ketika engkau menjadi anak Allah, engkau menerima identitas dari surga. Saya diberi nama Immanuel oleh bapak saya, karena pada waktu saya dilahirkan, bapak saya punya 3 cadangan nama, dan lalu kemudian dia minta tuntunan Tuhan, dia mengundinya 3 kali nama yang sama. Nama saya nama Immanuel. Dan itu menjadi identitas. Waktu saya diberi nama Immanuel, maka semua saudara tetangga saya tahu, itu anaknya bapak saya, ya. Namanya Pak Suroso, itu bapak saya. Itu anaknya ini, identitas saudara. Saya percaya ketika saudara memberi nama, saudara sedang memberi identitas kepada anak saudara. Kemarin ada jemaat, ya minggu lalu, istrinya melahirkan, dia ambil nama. Wow, namanya keren. Kenapa? Dia beri nama tengah Abigail, yang artinya sumber sukacita. Ya. Bapak
sebagai sumber sukacita. Abigail, ketika dia mendengar istri saya khotbah tentang Abigail berapa minggu lalu, nancep di rohnya, dia beri kasih nama. Nama depannya artinya yang utama. Wow, baru dikasih nama marga. Kenapa? Karena dia memberi identitas di hadapan Tuhan. Anakku adalah hasil dari sumber sukacita di surga yang diberikan kepadaku. Wow, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar bahwa Bapa kita di surga memberi identitas yang baru kepada kita, kita berharga, kita mulia di mata Tuhan, maka badai sebesar apapun, cemoohan sebesar apapun, hinaan, olokan sebesar apapun yang saudara alami, engkau direndahkan, engkau sangat dihinakan, itu tidak akan memberi pengaruh apapun karena engkau tahu siapa dirimu, identitasmu, bahwa aku anak Allah, anak Bapa di surga yang dikasihi dan mulia. Saudara, engkau tidak akan tertolak lagi karena engkau tahu siapa dirimu. Ada kasih yang sangat besar mengisi hidupmu. Ada harga yang sangat mahal yang disematkan kepadamu oleh Bapa di surga. Itu bicara tentang identitas Tuhan sebagai Bapa, saudara. Dan kita terhubung dengan Dia sebagai anaknya. Bukan cuma Bapa. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara akan kaget. Tuhan juga menggambarkan dirinya seperti sebagai seorang ibu buat anak-anaknya. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Di Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, ibu-ibu tidak bisa melupakan anak yang dikandungnya 9 bulan. Dan ketika dia melahirkannya dengan rasa sakit, penuh perjuangan, membesarkannya dengan air mata, penuh dengan perjuangan, sekuat tenaga, dia tidak mungkin melupakan anaknya. Dan Tuhan, Bapa kita di surga, juga menggambarkan diri sebagai seorang ibu. Karena kita lahir dari Allah, Alkitab berkata. Berarti Tuhan itu seperti seorang ibu yang melahirkan kita dan dia berjanji, Tuhan tidak akan melupakan saudara dan saya. Amin, saudara. Wow, saya semakin semangat ketika mengerti kebenaran ini. Dan di Yesaya 66 ayat 12 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang berkata itu Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang ibu yang seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Saudara, satu kali ada satu ayat di Yesaya, sampai masa tuamu aku tetap dia, aku menggendong kamu, memikul kamu, menyelamatkan kamu. Ternyata Tuhan seperti seorang ibu yang menghibur bayinya. Dengan cara apa dia menghibur? Dengan berkat-berkat, saudara. Dengan pertolongan Tuhan. Ya, dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, yang sudah dia sediakan. Saudara, kalau engkau susah pagi ini, hari ini, engkau punya ibu yang siap menghibur. Tuhan berkata seperti seorang ibu menghibur bayinya, aku akan menghibur kamu. Siap dihibur Tuhan pagi ini? Saya percaya penghiburan Tuhan sedang turun atas hidup saudara. Mari kita lanjut, bukan cumanya sebagai bapa, sebagai anak. Tuhan juga menggambarkan dirinya sebagai kakak sulung. Mari kita lihat ayatnya di Roma 8 ayat 29. Yesus adalah kakak sulung kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, kenapa pentingnya memiliki keluarga yang berpusat kepada Kristus, yang bertumbuh dalam iman kepada Kristus? Karena melalui pertumbuhan iman ini, kita bisa membangun hubungan yang sehat di gereja yang adalah keluarga Allah. Tadi dikatakan Yesus jadi yang sulung dari banyak saudara. Saudara, kalau kita punya kakak sulung, biasanya dia paling banyak nanggung beban.
Di jemaat kita banyak anak sulung. Kalau saya anak nomor 4, istri saya anak sulung. Beberapa anak remaja kita anak sulung, bebannya berat. Karena selalu dijadikan contoh, dijadikan alasan untuk mamanya ketika atau papanya, itu kamu harus jadi contoh buat adekmu, bebannya berat. Dan Yesus nanggung beban berat itu sebagai anak sulung. Saudara, dan dikatakan di antara banyak saudara, persaudaraan dalam gereja akan terbentuk ketika saudara bertumbuh dalam iman. Engkau sembuh dari luka masa lalumu yang kau bawa dari keluargamu. Itu sebabnya pagi ini izinkan Roh Kudus menyembuhkan saudara. Kalau engkau pun tidak punya figur bapak atau ibu yang baik, tidak punya figur kakak yang baik, semua itu ada di dalam Kristus. Engkau punya kakak kepada Yesus. Saya ingat istri saya sebenarnya sebagai orang Pentakosta dari sejak kecil, kalau ada kita manggil hamba Tuhan, manggilnya om, tante. Istri saya ngomong ke anak sekolah minggu, Kak Sari, Kak Im. Ya saya belajar, kenapa? Istri saya berkata, anak-anak kita butuh figur kakak, big brother, big sister. Oke lah, harusnya udah seumuran buat cucu saya, dipanggil kakak, oke juga. Panggil om juga boleh, karena memang latar belakang saya begitu dulu. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang sehat, yang bertumbuh di dalam keluarga, memiliki pengertian yang benar, memiliki pengertian yang sehat, supaya ketika kita membangun hubungan dengan keluarga Allah, membangun hubungan di gereja, kita bisa respect dan hormat kepada para pemimpin sebagai orang tua rohani. Kita bisa menghormati orang-orang lebih senior sebagai kakak kita. Kita bisa menghormati yang lebih junior sebagai saudara kita yang perlu kita kasihi. Kita bisa saling mensupport, mendukung. Saya sangat excited dengan bahan ini, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah belajar tentang hubungan, tentang keluarga. Ide keluarga asalnya dari Allah. Dan Tuhan punya rencana bagi keluarga yang sejak semula dia sudah tetapkan. Pentingnya memiliki keluarga yang sehat dan bertumbuh ke arah Kristus adalah itu akan mempengaruhi kehidupan bergereja dan bermasyarakat, saudara. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 1 ayat 27, saudara akan menemukan Allah mempunyai rencana. Marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Lalu di ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dikatakan ayat 28, lah Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, siapa mereka itu? Yaitu laki-laki dan perempuan yang diciptakan seturut dengan gambar Allah dan kemudian diberkati untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkannya. Dan berkuasa atas semua ciptaannya. Saudara, untuk mewujudkan gambarnya, Allah tidak hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia membentuk keluarga. Kejadian 27 dan 28. Itu sebuah sambungan yang langsung. Ketika diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, lalu Allah memberkati mereka. Saudara, pernikahan, keluarga adalah lembaga yang dibentuk Allah. Itu lembaga ilahi. Itu sebabnya kalau ada orang yang merusak pernikahan, menghancurkan keluarga, maupun jadi pelaku atau penggodanya, maka mereka akan berhadapan dengan surga. Karena keluarga adalah lembaga Allah pertama yang dia bentuk. Perintah beranak cucu di ayat Kejadian ini hanya boleh dikerjakan dalam pernikahan. Hari ini ada orang cuma pacaran, hidup bersama dan merencanakan punya anak tanpa menikah. Apa yang terjadi, saudara? Beranak cucu itu bicara tentang bermultiplikasi, menghasilkan generasi dan kualitas yang sama. Kalau yang melahirkan itu mencerminkan gambar Allah, serupa dan segambar dengan Allah, maka anak cucunya harusnya serupa dan segambar dengan Allah. Saya mau katakan begini, multiplikasi tanpa komitmen hanya akan melahirkan generasi yang rusak seperti pada zaman Nuh. Saudara masih ingat mereka kawin-mawin? Pernikahan yang tidak tanpa komitmen, pernikahan yang tidak kudus, apalagi kumpul kebo, hidup bersama tanpa pernikahan yang kudus. Tanpa pemberkatan nikah yang terjadi generasi yang rusak.
Saudara, kita perlu mengerti ini. Tadi ada kata taklukkan dan berkuasa. Keluarga diperintahkan Tuhan untuk memerintah bumi. Kenapa? Karena keluarga adalah representasi, perwakilan dari kerajaan Allah di bumi ini. Dan bukan cuma itu, waktu saya lagi belajar ini. Kalau saudara mereka berkata beranak cucu bertambah banyak penuhi bumi. Ternyata keluarga merupakan gereja mula-mula sebelum dosa masuk. Lembaga yang diberi otoritas dan dipanggil untuk menentukan nasib selanjutnya dari sebuah habitat. Ketika Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu berkuasa. Bukankah ini amanat agung Allah? Menjangkau melahirkan jiwa-jiwa baru dan kemudian menjadi generasi yang mempengaruhi dan menjadi berkat seperti visi gereja Arauna, membangun komunitas yang kuat, yang berpengaruh dan menjadi berkat. Bukan jadi jerat, bukan membuat berat, saudara. Saudara, tadi saya katakan gereja mula-mula itu adalah keluarga. Karena keluarga diberi otoritas seperti gereja diberi otoritas. Itu sebabnya kita perlu membangun keluarga yang berpusat kepada Kristus. Tadi saya bicara tentang pentingnya keluarga, rencana Allah semula bagi keluarga. Bagaimana kita membangun pondasi keluarga yang kokoh, membangun kehidupan keluarga yang kokoh. Kita harus punya pondasi dan sekaligus kualitas bangunan di atasnya juga sangat menentukan. Kita bangun pondasinya kuat, di atasnya gampang dimakan rayap, gampang kena tiupan angin karena tidak terikat dengan pondasi itu hancur. Saya akan membawa saudara bagaimana membangun keluarga yang kokoh dengan mulai dasar-dasar yang kuat, saudara. Pondasi keluarga yang kokoh. Yang pertama adalah keluarga yang beribadah. Katakan bersama-sama, keluarga yang beribadah. Mari kita baca dari Yosua pasal 24 ayat 15, saudara. Dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Yosua berkata begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah engkau bersama keluargamu beribadah dalam iman yang sama? Hari ini sungguh menyedihkan. Ada orang tua ibadah di gereja A, anaknya di B, lalu anak perempuannya lagi di gereja C. Pulang ke rumah tidak ada pembahasan, tidak ada persekutuan, makan masing-masing, berdoa masing-masing, lalu kemudian pergi sama temannya masing-masing. Tidak ada persekutuan. Ini bukan keluarga yang beribadah. Orang beribadah ke gereja itu bukan untuk senang-senang, tapi untuk menjadi keluarga Allah dan digembalakan sebagai domba-dombanya Tuhan. Itu sebabnya saudara nggak perlu komitmen di sebuah gereja. Bertumbuh di sana dan tidak pindah ke sana kemari. Perpindahan gereja bukan dosa. Itu kalau Tuhan menuntun, itu bukan dosa, saudara. Tapi kita pindah-pindah sana, pindah ke sini. Maka kita tidak akan pernah bertumbuh seperti pohon. Kalau sebentar ditanam di tanah yang ini, di tanah itu, pada satu titik dia mati. Mari kita menjadi keluarga yang beribadah. Beribadah itu bukan sekedar ritual, saudara. Bukan upacara kalau hari Minggu kita jadi kudus, Senin sampai Sabtu jadi kudis. Apa itu kudis katanya? Kurang disiplin. Kurang disiplin dalam iman, kurang disiplin dalam berkata-kata, dalam bertindak, kurang disiplin dalam hidup takut Tuhan. Apa yang terjadi ketika sudah ada kudis datang, kurap pun bisa datang. Apa itu kurap? Kata teman saya itu kurang urapan. Saudara. Akibatnya kalau udah kurap, kusem. Jadinya kurang semangat. Kalau sudah kusem, lama-lama kumel. Apa itu kumel? Kurang melayani. Dan akibatnya kutu banyak datang. Apa itu kutu? Kurang bersekutu, saudara. Ya. Jadi bagaimana membangun pondasi keluarga yang kokoh? Yang pertama, keluarga yang beribadah. Yang kedua, keluarga yang menularkan teladan iman. Apakah saudara dan saya menularkan teladan iman kepada anak-anak, kepada cucu-cucu? Mari kita belajar dari satu orang yang bernama Timotius. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, ya, iman Timotius. Paulus berkata, aku ingat imanmu Timotius. Tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Saudara, ada kata tulus ikhlas. Waktu saya belajar tentang tulus ikhlas, di dalam bahasa aslinya itu tidak pura-pura, tidak munafik, tidak dibuat-buat. Mari kita ajarkan iman, menularkan teladan iman, bukan memaksa mereka baik tampilannya, tapi hatinya jahat. Itu munafik. Ada satu orang membuat akronim munafik, katanya mukanya, nabi, fikiran, kanya kotor. Jadi mukanya kayak nabi tapi pikirannya kotor, itu munafik katanya. Saya percaya, kalau engkau menularkan iman yang tulus ikhlas, anak-anak kita tidak pakai topeng, tidak munafik. Mereka tumbuh apa adanya, di saat mereka gagal pun mereka kembali kepada Kristus. Itu iman yang tulus ikhlas, saudara. Orang benar bisa jatuh, tapi enggak lama-lama, saudara. Orang benar bisa jatuh ke dalam dosa, tapi tidak bisa lagi hidup di dalamnya. Dia pasti akan cepat bangkit. Itu orang benar. Kalau orang berdosa, melakukan dosa enak aja tuh. Bahkan sudah enggak merasa bersalah lagi. Tadi dikatakan tulus ikhlas. Tidak pura-pura, mari kita tularkan iman yang tulus ikhlas. Jangan tularkan kepahitan, jangan tularkan sampah tentang gereja, tentang iman kepada anak-anak kita. Biar anak-anak kita happy dengan Tuhannya. Biar anak-anak kita happy dengan gerejanya. Saya tumbuh dari anak sekolah minggu yang terluka satu keluarga besar dengan gereja, sampai jadi pendeta pun masih dilukai oleh gereja. Tapi saya belajar tidak menularkan, saudara. Karena buat saya, gereja itu tubuh Kristus. Saya cinta Tuhan, Yesus kepalanya, maka saya pasti harus cinta tubuhnya. Sama dengan saudara, tidak bisa berkata kepada istri, aku sayang, kau wajahmu cantik tapi bodimu jelek, aku tidak sayang bodimu. Ketika saudara tidak suka jari istrimu saja, engkau sedang menolak dia sepenuhnya. Sama, ketika saudara tidak suka bagian terkecil dari sebuah gereja, engkau sedang menolak Kristus. Mari kita menjadi keluarga yang menularkan teladan iman yang sehat. Tadi kita belajar iman yang tulus ikhlas itu berasal dari mana? Pertama, Lois, Eunike, ibunya. Lois itu neneknya, Eunike itu ibunya, dan Timotius itu anaknya. Dari 3 generasi muncul sebuah penularan iman yang sehat karena dari keteladanan. Kalau saudara membaca, bapaknya Timotius tidak banyak disebut karena bapaknya Timotius itu seorang Yunani. Kemungkinan orang tidak beriman. Tapi sekalipun bapaknya enggak sehat imannya, ibunya menularkan, neneknya menularkan. Di 3 generasi ini mengalir iman yang murni. Apakah kita menularkan iman kepada anak cucu kita nanti? Saya lagi belajar menularkan itu. Saya belum punya anak, tapi saya tularkan kepada keponakan saya. Saya tularkan minggu lalu. Di tengah saya punya pergumulan. Saya disegarkan, dikuat, tiba-tiba anak baru umur 7 tahunan ini ngomong ke papanya, "Papa, boleh aku menyanyi bersama papa?" Karena papanya pimpin pujian. Dan saya ada di tayangan ini, saudara. Bapak dan anak mimpin penyembahan. Saya cuma thank you Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, aku dikuatkan. Seorang anak tiba-tiba bangkit. Karena Alkitab berkata dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dia melihat gembalanya, omnya yang juga gembalanya sekaligus, sedang menghadapi tekanan, ada serangan-serangan dari iblis. Dia bangkit jadi pemuji, dan saya percaya kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Ketika saudara sedang mengikuti tadi pujian penyembahan di tayangan ini, itu anak yang saya sebutkan ada bersama kami. Saudara, mari kita menularkan teladan iman kepada anak-anak kita. Poin yang ketiga adalah keluarga yang mewariskan iman. Kita akan belajar dari seorang tokoh.
Mari kita lihat dari Markus 15 ayat 21. Seorang yang bernama Simon dari Kirene. Kita belajar tentang Simon dari Kirene. Orang yang baru datang dari luar kota. Tiba-tiba dipaksa untuk pikul salib Yesus karena Yesus saat ini udah gak tahan. Sudah tidak bisa kupikul. Dan Simon ditarik oleh para prajurit untuk memikulnya. Dipaksa. Gak tahu apa-apa disuruh pikul salib. Mungkin ada di antara saudara begini, aku tidak tahu apa-apa Tuhan, kenapa tiba-tiba persoalan berat, dipaksa pikul salib. No problem, kesulitan itu tidak akan menghancurkan hidupmu. Nah, dan saudara kalau kita belajar dari Simon, dari orang Kirene, maka kita akan menemukan di Roma 16 ayat 13, tadi dikatakan Simon orang Kirene itu ayah Alexander dan Rufus. Ada nama Rufus disebut di Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah ibu. Rufus, anak Simon orang Kirene, adalah orang pilihan Tuhan. Bapaknya awalnya dipaksa pikul salib, saudara. Tapi di kisah ini di Roma 16 disebutkan, Rufus, anak dari Simon orang Kirene ini, adalah orang yang dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan. Mari kita lihat juga di satu ayat di kisah 13 ayat 1, di situ ada beberapa nabi dan pengajar di jemaat Antioquia. Ada seorang disebut Simeon yang disebut Niger. Salah satu nabi dan pengajar yang ada di Antioquia. Saudara yang dikasih Tuhan, Simeon yang disebut Niger itu disamakan menurut para ahli teologi yang sudah menyelidiki dengan teliti. Itu sama dengan Simon dari Kirene. Orang yang tadinya dipaksa untuk pikul salib dan tanpa sengaja akhirnya jadi saksi penyaliban Kristus di Golgota. Kemudian dia menjadi seorang nabi yang diurapi Tuhan dari kisah tentang Simon orang Kirene. Kita belajar tekanan yang dialaminya justru membuat imannya bertumbuh. Ia menjadi saksi penyaliban karena harus membawa salib itu ke tempat yang harus sampai ke tempatnya. Awalnya dipaksa, ada sebuah tekanan, tapi berakhir menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat powerful. Dia seorang nabi, seorang pengajar. Saudara, kalau engkau sedang mengalami tekanan pada saat ini, jangan sampai kabar baiknya adalah engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk jadi nabinya Tuhan, saudara. Ada amin? Jadi penyambung lidahnya Tuhan. Saudara, saya sedang menuju kepada akhir. Mari kita menjadi keluarga yang sehat, saudara. Mari di ayat tadi, di 1 Timotius 3 ayat 15, keluarga sebagai tiang penopang dan dasar dari kebenaran. Itu keluarga Allah. Gereja seharusnya menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Ada foto yang saya tampilkan di situ waktu saya pergi ke Turki. Ada bangunan dengan pilar-pilar yang menopang. Dengan kokoh atapnya sehingga tidak ambruk. Tadi dikatakan keluarga Allah adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Berarti keluarga Allah yang kecil yang disebut keluarga. Gereja terkecil yang disebut keluarga harus menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Tadi saya katakan keluarga adalah gereja pertama. Sebagai alat satu-satunya untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Itu keluarga. Kehancuran dalam keluarga Allah yaitu gereja. Menghancurkan kebenaran yang ada di dunia ini. Mari kita menjadi orang-orang yang benar. Dan rancangan Allah tentang keluarga ini tidak pernah berubah. Keluarga sebagai gereja mula-mula sebelum dosa masuk. Dan gereja mula-mula sebagai gereja yang dibentuk oleh Yesus di atas batu karang yang teguh. Setelah karya penebusannya, setelah dosa masuk dan dia menebus umatnya untuk kembali kepada rancangan. Apa itu kebenaran, saudara? Kalau saudara membaca kata kebenaran, satu kali Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya mau katakan, kebenaran adalah standar Allah, ya, standar surga. Tanpa kebenaran, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga. Tanpa kebenaran, kita tidak akan masuk ke surga. Yesus adalah kebenaran itu. Orang yang percaya kepadanya, dia menerima kebenaran Allah. Tapi setelah menerima kebenaran Allah, kita perlu hidup dalam kebenaran. Adakah engkau ajarkan anak-anakmu untuk hidup dalam kebenaran Allah? Atau yang penting happy?
Sungguh menyedihkan kalau kita kepada anak-anak kita menghalalkan segala cara. Masuk sekolah pakai suap, semua pakai suap. Yang penting anakku sekolah. Masuk sekolah terbaik, sekolah favorit. Main suap, main tipu sana sini hidupnya. Itu bukan kebenaran. Dan pada satu titik, karena kebenaran adalah standar surga. Saudara, jangan sampai ketika kita terus mengabaikan kebenaran, pada satu titik kita tidak masuk dalam keselamatan yang kekal. Ada satu ayat, keluarga seharusnya menjadi tiang penopang dan pondasi kebenaran. Kenapa saudara? Keluarga menentukan kokohnya kebenaran yang dihidupi di sebuah komunitas, entahkah di dalam gereja maupun di masyarakat ataupun di bangsa dan negara. Saudara, kalau kita tidak mengajarkan kebenaran, ada satu ayat di Amsal 14 ayat 34 yang tadi saya katakan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kalau kita mengajarkan anak-anak kita kebenaran dan memberikan teladan warisan iman, kebenaran, memberikan teladan dan warisan iman yang sehat, yang benar, maka dikatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa. Ada banyak orang sukses tapi tidak punya wibawa. Ada banyak orang sukses tapi enggak mulia. Saudara, kalau kau ajarkan kebenaran, sukses dan kemuliaan itu beriringan bersama. Sehingga semakin kaya engkau semakin mulia. Semakin tinggi posisinya engkau semakin mulia. Hari-hari ini ada banyak orang kaya, sukses. Baik di sekuler maupun di pelayanan. Tapi enggak mulia hidupnya. Enggak punya wibawa ilahi. Sehingga dia perlu menggunakan segala cara, pakai manipulasi, intimidasi, dominasi, menakut-nakuti orang untuk menarik datang kepadanya. Memanipulasi orang untuk datang kepadanya dengan tampilan yang seperti malaikat. Tapi saya mau katakan, kemuliaan kita ditentukan oleh kebenaran yang kita hidupi. Saya kembali kepada ayat mula-mula saudara, kepada ayat pertama, di 1 Timotius 3 ayat 15. Mari kita baca ayat ini. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, mari kita menjadi orang yang tahu bagaimana harus hidup sebagai keluarga Allah. Tadi saya sudah berkata kita menjadi keluarga yang beribadah, poin pertama tadi yang sampaikan. Keluarga yang menularkan iman, teladan iman, bukan cuma iman, menularkan teladan iman. Dan yang ketiga, keluarga yang mewariskan iman. Kita belajar bagaimana Timotius menjadi orang yang berguna bagi pekerjaan Tuhan karena mendapat warisan iman. Kita belajar dari Simon orang Kirene yang menghasilkan anak-anak yang takut Tuhan. Dan dia sendiri menjadi pribadi yang dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang sangat diurapi dan berguna melalui pengajaran, melalui kepekaannya. Mari kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam kebenaran. Tadi dikatakan keluarga adalah tiang penopang ya, dan dasar kebenaran. Hari ini dasar-dasar hidup sedang dihancurkan melalui keluarga-keluarga yang tidak beriman, tidak bertumbuh. Keluarga-keluarganya fokus mengejar kesuksesan dibanding kebenaran. Mari kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang mewariskan iman, menularkan iman, sehingga semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keluarga pertama di Taman Eden, Mas jatuh ke dalam dosa. Allah menebus melalui karya salib Kristus untuk memulihkan keluarga yang adalah gereja mula-mula. Dan dia juga menciptakan keluarga rohani yang baru yang disebut gereja. Dan hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus sebagai pengingat, sebagai tanda persekutuan dengan darah, tubuh dan darahnya yang kudus. Dan melalui itu kita juga ingat bahwa Tuhan menebus keluarga, gereja mula-mula sebelum dosa masuk.
untuk memulihkannya, sehingga terbentuklah sebuah komunitas ilahi yang sehat, yang benar, yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Mari kita berdoa sekaligus saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur, karena kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu pagi ini. Tuhan mau kami membangun keluarga yang berpusat kepada Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya di dalam hati kami ada hati yang takut akan Tuhan, dan melaluinya kami menjadi keluarga yang beribadah, keluarga yang menularkan teladan iman yang sehat, dan keluarga yang pada akhirnya mewariskan iman kepada generasi kami. Tolong gereja ini Tuhan, tolong kelemahan kami, secara khusus hamba-Mu, agar hamba-Mu bisa bertumbuh, dan hamba-Mu bisa membangun iman umat, dan juga sekaligus menjadi orang-orang yang bisa menolong pernikahan umat. Ampuni kelemahan hamba-Mu, kekurangan hamba-Mu, beri hamba kekuatan baru untuk bisa berguna membangun umat-Mu, membangun iman mereka, membangun pernikahan mereka. Dan pagi ini, di dalam ibadah ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa tubuh-Mu telah diserahkan dan darah-Mu telah dicurahkan. Pagi ini kami akan mengingatnya dan kami akan bersekutu dengannya. Sucikan hati kami, dan kami mau makan dan minum roti dan anggur ini dengan iman. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan roti di tangan kita dan angkat lebih tinggi. Mari dengan iman dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Percayakah saudara, roti yang kita pecahkan pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus? Kalau engkau percaya katakan amin, dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh dari dosa, sembuh dari kebiasaan buruk, sembuh bahkan dari sakit penyakit fisik. Oleh bilur-bilur-Mu, karena Engkau telah menanggung semua itu di dalam tubuh-Mu, di kayu salib. Dan pagi ini kami menerima kembali berkat kehidupan, berkat kesembuhan, berkat-berkat yang mengganti semua kutuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat cawan lebih tinggi saudara. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa minuman yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya katakan amin. Amin Tuhan. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami percaya dosa kami, hidup kami, perbuatan kami sudah dibasuh dengan darah Yesus yang menyucikan kami. Apapun yang kami lakukan sebelum sudah dihapus melalui perjamuan kudus ini. Dan kami juga mengingat bahwa darah Yesus yang dicurahkan itu untuk menebus, menguduskan, memeteraikan kami. Terima kasih Tuhan, ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang mengeluputkan kami, kuasa yang menghancurkan setiap kutuk, kuasa yang membuat kami terlepas dari semua ikatan, dari semua tekanan iblis. Terima kasih Tuhan, buat tubuh dan darah-Mu, kami telah mengingatnya dan kami kembali bersekutu dengannya. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan.
Mari arahkan saudara kepada media yang saudara pakai, baik itu handphone, TV, apapun. Aku melepaskan kuasa kesembuhan, melepaskan kuasa Allah, yang melepaskan hikmat Allah, melepaskan berkat Tuhan yang ajaib, berkat-berkat yang sudah tersedia, tercurah atas hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sembuh, Engkau pulih. Dalam nama Yesus, Engkau ditolong Tuhan. Dalam nama Yesus, apa yang sangat sulit yang sedang kau hadapi, diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan hati saudara dan sekali lagi terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersukacitalah di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya.